Bab 33. Zhao Jian yang malang bahkan tidak tahu bahwa bencananya sudah dekat, dan masih berteriak dengan panik, "Ayah, tunjukkan padanya beberapa warna. Beritahu dia bahwa beberapa orang tidak mampu membelinya." Zhao Haiyun, dia adalah kakak laki-laki, tidak seperti dia adalah leluhur generasi kedua. Sebagai bos, koneksi dan energi Zhao Haiyun sangat luar biasa. Bukankah itu masalah beberapa menit jika Anda ingin menyelesaikan anak bau ini? Tapi sebelum dia selesai berbicara, sol sepatu Zhao Haiyun yang berukuran 42 itu menamparkan wajahnya. Zhao Jian, yang sudah membiru dan bengkak, menginjak kepala babi lagi. "Kamu bajingan! Kamu tidak mendengarkanku ketika aku memintamu untuk belajar lebih banyak. Apakah kamu harus membuat masalah di mana-mana? Tidakkah kamu bergegas dan meminta maaf kepada Tuan Jiang?" Zhao Haiyun dengan marah memarahi. Zhao Jian penuh dengan ketakutan. Dia merasa tidak bisa dipercaya. "Ayah, apakah kamu minum anggur palsu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak minum anggur yang dijual oleh Gazi?" Tapi begitu dia selesai, Zhao Haiyun menamparkan kepalanya lagi. Berdengung. "Apakah kamu berani lancang di depan Tuan Jiang? Tidakkah kamu berbicara dengan enteng?" Zhao Haiyun benar-benar marah. Dia mencintai putranya dengan baik, tetapi dia tidak akan menyinggung bos sejati untuk putranya. Orang dewasa adalah tentang minat. Jika Zhao Jian bisa bergaul dengan David Jiang dengan belajar, maka kesepakatan itu akan menjadi keuntungan yang pasti. Ambil saja kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada anak kura-kura ini. Biarkan dia tahu apa itu surga. Semua orang yang hadir tercengang. Bukankah Zhao Haiyun benar-benar meminum bar palsu Gazi? Seorang bos besar yang bernilai lebih dari 1 miliar, tetapi membawa putranya untuk meminta maaf. Bukankah itu terlihat seperti gayanya? Apakah pemuda itu memiliki identitas? Kalau tidak, Zhao Haiyun tidak akan melakukan ini. Petik 2. Beberapa orang lebih berpikiran jernih. Sebagai seorang pengusaha, Zhao Haiyun tidak bisa berbisnis tanpa alasan. Dia memukuli putranya dan memerintahkan putranya untuk meminta maaf. Bukankah ini berarti identitas pihak lain bahkan lebih tinggi darinya? Zhao Jian hampir pingsan karena kesakitan. Dia sekarang takut dan tidak mau, dan dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya, yang biasanya sangat mencintainya, sangat tidak normal. Namun, di bawah tatapan pembunuh Zhao Haiyun, dia hanya bisa meminta maaf kepada David Jiang. "Tuan Jiang, saya salah kali ini. Saya seharusnya tidak mengganggu teman Anda. Saya benar-benar minta maaf." Petik 2. Zhao Jianwei meminta maaf. Meskipun Xiaodong tidak mengerti dan sangat tidak yakin, dia lebih berpikiran jernih daripada Zhao Jian. Bahkan Zhao Haiyun harus menjadi orang yang terhormat, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Jadi tanpa berpikir, dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada David Jiang. "Tuan Jiang, barusan saya tidak mengklarifikasi masalah ini dan hanya berbicara omong kosong. Ini semua salah saya." Petik 2. Xiaodong dengan hormat meminta maaf. Semua orang yang hadir tercengang. Salah satunya adalah leluhur generasi kedua yang melanggar hukum. Apapun yang terjadi, dia dapat menggunakan uang untuk menyelesaikannya, tidak menempatkan siapapun di matanya. Salah satunya adalah pemuda tampan yang kuat, dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta pada usia 30. Setelah dipukuli, mereka tidak hanya gagal menemukan tempat mereka, tetapi mereka juga menundukkan kepala untuk mengakui kesalahan mereka. Apakah ini terlalu lucu? Zhao Haiyun tertawa dan berkata, "Pak, anak kura-kura saya masih muda dan tidak tahu apa-apa, dan dia dipukuli dengan sangat parah. Tolong lepaskan dia sekali, dan dia tidak akan pernah melakukannya lagi." David Jiang melirik mereka acuh tak acuh, dan mengatakan ringan, "Lain waktu, saya tidak akan mentolerir itu. Jika dia datang selangkah terlambat, Felicia akan dibunuh secara brutal." "Dimengerti, tidak akan pernah ada waktu lain." Zhao Haiyun buru-buru tertawa. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Karena Tuan Jiang telah mengatakannya, hal-hal hari ini harus berakhir. Tampaknya Tuan Jiang masih sangat besar, meskipun dia masih muda, strukturnya tidak kecil. Dibandingkan dengan dia, ketika dia melihat anaknya lagi, ia menggertakkan giginya. Dengan kemarahan. Setelah David Jiang mengambil Felicia dan melaju pergi, suasana di restoran menjadi sedikit kurang tertekan. "Ayah, mengapa kau biarkan aku meminta maaf kepada dia?" Bawang hijau yang mana dia? "Mengapa?"
Begitu David Jiang pergi, Zhao Jian berteriak tidak yakin. Dia penuh dengan keluhan, seolah-olah dia telah sangat menderita. Zhao Haiyun memelototinya dengan kejam, berpura-pura menamparnya lagi. Dia terlalu takut untuk berbicara. Kamu tahu apa, Kentut? Dia juga tinggal di sebuah villa di tengah gunung. Zhao Jian bingung, jadi apa? Ada terlalu banyak orang yang tinggal di villa tingkat menengah. Bisakah itu sama? Dia membeli 20 villa sekaligus. Bisakah kamu seperti dia? Petik 2. Zhao Haiyun mengutuk dengan dingin. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang terkejut dan merasa luar biasa. Beli 20 villa tingkat menengah sekaligus. Likuiditas saja butuh 2 miliar kan? Seberapa mengerikan asetnya? Dia sepertinya baru berusia 20-an, kan? Bagaimana dia bisa membuat pencapaian sebesar itu? Petik 2. Luar biasa. Membeli 20 villa sekaligus, apa yang dia inginkan? Petik 2. Semua orang tercengang. Tidak heran Zhao Haiyun memperlakukannya dengan hormat, karena pemuda itu benar-benar luar biasa. Melihat seluruh kota Tianan, siapa yang bisa membeli 20 villa sekaligus? Sama sekali tidak mungkin. Zhao Jian tampak ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Ayah, bukankah kamu membuatku takut? Dia terlihat lebih muda dariku. Apakah itu benar-benar menakutkan? Menurut pengetahuannya sendiri, dia berada di kota Tianan. Sudah dianggap sebagai generasi kedua kaya yang sangat kuat. Seharusnya tidak banyak orang yang bisa melampaui usianya sendiri. Adapun seseorang seperti David Jiang yang telah menjadi petinggi, bahkan lebih mustahil untuk ada. Melihat seluruh Huaxia, siapa orang yang benar-benar membuat prestasi, siapa yang tidak sampai 40? Bagaimana orang bisa mencapai ketenaran di usia 20-an? Dalam nada suara Zhao Haiyun, dia tanpa sadar membawa beberapa kekaguman. Kamu tahu, Kentut? Ketika dia memasuki rumah beberapa hari yang lalu, semua staf properti dari villa tingkat menengah bekerja sama untuk menyambutnya. Semua orang saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Semua staf properti mid-level villas berbaris untuk menyambut. Seberapa besar seharusnya pamer? Mereka belum pernah mendengar hal semacam ini, artinya, itu dilakukan khusus untuk pemuda itu untuk membuat pengecualian. Zhao Jian sangat terkejut sehingga dia tidak berani mengatakan setengah kata. Ketika mereka memasuki rumah, mereka tidak memiliki perlakuan khusus sama sekali. Perbedaan antara keduanya sangat berbeda. Rasa sakit di lengan Xiaodong membuatnya tersenyum, tapi tetap saja dingin diam-diam berkata, Paman Zhao, jika hanya seperti ini, Anda tidak harus memberinya wajah seperti ini. Zhao Haiyun memberinya pandangan setuju, dan kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, belum lama ini seseorang membeli paviliun Xianyu. Xiaodong terkejut ketika mendengar ini, matanya hampir jatuh. Sebagai orang di industri catering, dia tentu tidak asing dengan paviliun Xianyu. Baginya, Xianyuge adalah raksasa catering mutlak di provinsi ini. Bahkan generasinya yang arogan tidak pernah berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk berkembang ke tingkat paviliun Xianyu. Adapun akuisisi, dia bahkan kurang memenuhi syarat. Yang lain membuat keributan. Berapa biayanya? Setidaknya 1 miliar, kan? Sial, kamu tidak bisa melakukannya tanpa 8 miliar. Bagus, apakah lebih dari 10 miliar? Menjadi berapa? Bagi orang kaya, uang hanyalah sekumpulan angka. Meskipun orang-orang di sini memiliki sedikit uang, mereka pada dasarnya bernilai ratusan ribu. Banyak yang mungkin memiliki jutaan kekayaan bersih. Adapun kekayaan bersih puluhan juta, tidak banyak. 10 miliar benar-benar di luar imajinasi mereka dan di luar jangkauan pemahaman mereka. Paman Zhao, mendengarkan Anda mengatakan itu, orang yang memperoleh istana abadi, seharusnya tidak. Meskipun Zhao Haiyun tidak mengatakannya dengan jelas, Xiaodong juga sangat menyadari sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Dengan ketakutan. Di mata semua orang yang mengharapkan dan meragukan, Zhao Haiyun mengangguk dengan penuh semangat, ya, itu pemuda barusan.
Dalam sekejap, seluruh restoran menjadi sunyi. Seolah-olah bahkan udara telah memadat, semua orang secara tidak sadar menahan napas, begitu sunyi sehingga hanya suara yang terdengar di luar. Butuh lebih dari 10 detik sebelum keributan yang kuat terjadi di restoran. Brengsek, itu benar. Pemuda itu membeli pavilion Xianyu. 10 miliar. Artinya, kekayaan bersihnya setidaknya 10 miliar. Berapa umurnya? Paling banyak tidak lebih dari 2, 16 atau 7 tahun tua, kan? Orang buta saya membuka matanya hari ini, dan saya masih bisa bertemu petinggi seperti ini ketika saya keluar untuk makan. Semua orang sangat terkejut. Karena mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang muda seperti itu telah berkembang ke tingkat itu. Sebaliknya, Zhao Jian dan Xia Dong benar-benar kalah dengan kentut. Zhao Jian sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara, dia tidak tahu bahwa hidungnya berdarah dan mulutnya penuh. Orang baik, dia benar-benar ingin memulai dengan teman kakak seperti itu. Aku sangat tidak sabar untuk hidup. Melihat ke belakang sekarang, dia memiliki ketakutan yang tersisa. Untungnya, pria besar itu datang tepat waktu, jadi dia tidak berhasil. Jika tidak, hari ini tidak akan sesederhana dipukuli. Xia Dong juga tampak tersesat, dan bergumam dengan senyum masam, dibandingkan dengan dia, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa saya berhasil. Hari ini, dia akhirnya sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud dengan surga. Apakah Anda puas dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta? Padahal, di mata orang lain, kamu tidak ada bedanya dengan pengemis, kan? Memikirkan hal ini, hati setiap orang penuh dengan kelemahan dan frustrasi. David Jiang, yang meninggalkan restoran, tidak tahu bahwa semua orang di dalam terkejut dan takut karena identitasnya. Sekarang dia juga memiliki masalah lain. Felicia yang mabuk, meskipun dia diikat oleh sabuk pengaman, tubuhnya selalu jatuh ke sisi David. Aku mau minum air, minum air. Dia mengoceh dengan bingung, menggaruk-garuk tangannya di mana-mana. Tidak apa-apa jika dia dalam damai, tetapi dia dengan bodohnya menangkap di tempat yang tidak seharusnya dia tangkap. David Jiang mengemudikan mobil dan terkejut dengan tindakannya. Tidak ada tempat untuk kamu ambil, tidak ada air untuk kamu minum. Petik 2. Jangan menyentuhnya. Apakah kamu ingin mati? Petik 2. David Jiang hanya bisa memegang kemudi dengan satu tangan dan berikan dia dengan yang lain. Lepaskan. Jika dia dibiarkan meraba-raba dan menggaruk, diperkirakan dia benar-benar tidak akan bisa mengemudikan mobil. Saya tidak tahu apakah dia bisa mendengar atau memahami orang sekarang. David Jiang memperingatkan dengan wajah tenang, jika Anda mengacau seperti ini lagi, saya akan memutuskan hubungan Anda dengan saya. Felicia bergumam dengan samar, bukankah memiliki hubungan? Yaitu, postur apa? Sudahkah kita mencobanya? David Jiang, tanda tanya. Apa yang kau bicarakan saat mabuk? Kenapa dia tidak bisa mengerti sepatah kata pun? Tidak ada air sekarang, kembali dan minum lagi. Petik 2. Dengan enggan, David Jiang hanya bisa membiarkannya tidur di pintu mobil, dan kemudian membawanya kembali ke villa setengah gunung. Sandy Su menunggu di rumah dan sudah khawatir, dan dia lega ketika dia melihat David Jiang kembali dengan pacarnya. Benar saja, paling benar membiarkan David Jiang membawanya kembali. Sampai hari berikutnya, Felicia bangun dengan bingung. Dia hanya ingat bahwa dia minum banyak alkohol, dan ingatan lainnya kabur. Dia mencengkeram kepalanya kesakitan, dan bertanya kepada David Jiang, David Jiang, kamu membawaku kembali kan? Terima kasih. David Jiang mengangkat bahu, ini hanya masalah tangan, tetapi kamu tidak minum terlalu banyak di masa depan. Aku tidak tahan mabuk. Felicia menggosok pelipisnya dan mengingat dengan hati-hati, bukankah seharusnya aku mabuk? Dia mengerucutkan mulutnya dan berkata dengan ketidakpuasan, bagaimana bisa kecantikan besar seperti saya menjadi gila? Tapi sepertinya saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya sangat haus. Saya tidak dapat menemukan air dan minuman di mana-mana, tetapi menemukan panas tongkat itu. Dia memiringkan kepalanya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia bermimpi seperti itu. David Jiang, yang duduk di samping, tersipu dan minum secangkir kopi dalam diam. Sandy Su merasa kasihan pada sahabatnya, jadi dia menyarankan, Feli, apakah kamu ingin bekerja denganku? Perusahaan kami juga kekurangan aktor dan model. Petik 2. Benarkah? Felicia sedikit tersentuh. Dia terlalu banyak bersosialisasi di tempat kerja sekarang, dan tidak mudah untuk menghilangkannya.
Siapa yang tahu jika hal buruk ini akan terjadi lagi di masa depan? Jika saya dapat mengubah karir saya dan menjadi model, sepertinya cukup bagus. Sandy Su mengangguk dengan gembira, seperti kucing kecil yang berperilaku baik, tentu saja. Kamu terlihat sangat baik dan kamu memiliki tubuh yang bagus. Sayang sekali tidak menjadi model. Felicia cemberut, bisakah kamu berhenti meniup? Jauh lebih baik dariku. Sekarang, petik 2. Kau mengacaukannya, aku sudah iri dengan sosokmu selama beberapa tahun. Sandy Su berkata dengan masam. Felicia melirik dirinya sendiri, lalu ke Sandy Su, menunjukkan seringai, benarkah? Saya tidak percaya, kecuali jika kita membandingkannya. Dengan itu, dia langsung mulai, siap merasakan perbedaan antara Sandy Su dan dirinya sendiri. Dia menembak dengan sangat cepat, dan Sandy Su tidak bereaksi, dan dia sudah dibunuh secara tragis. Feli, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Wajah malu Sandy Su memerah, tangannya menutupi dadanya dengan erat, dia tidak berani melepaskannya. Felicia menyeringai penuh kemenangan, sudah bertahun-tahun, Anda tampaknya tidak membuat kemajuan. Saya telah membuat kemajuan. Saya. Sandy Su menatapnya dengan marah, merasa sangat tidak yakin. Bukankah itu hanya sedikit lebih tua? Apa yang keren? Felicia memeluk Sandy Su, diam-diam bercanda berkata, saya mendengar bahwa ketika saya sedang belajar, anak perempuan akan tumbuh sangat cepat setelah punya pacar, kenapa tidak? Mungkinkah seseorang tidak bisa? Felicia diam-diam membidik David Jiang, yang berarti sesuatu. Suamiku lebih baik daripada orang lain. Kamu tidak punya hak untuk berbicara jika kamu belum menggunakannya. Sandy Su benar-benar terganggu olehnya, dan tanpa henti mengembalikan tangannya, menekannya di sofa untuk menunjukkan padanya beberapa warna. Kedua gadis itu berguling-guling di sofa seperti ini, bermain dengan gembira. Patung David Jiang di samping, setelah minum kopi, diam-diam kembali ke kamar. Felicia ingin memasuki Haring Media, dan bekerja dengan teman yang baik itu sangat indah. Pacarnya adalah manajer Haring Media, dan pacarnya adalah bos perusahaan. Bukankah hanya hitungan menit untuk mengatur agar dia masuk? Selain itu, dengan kecantikan dan sosoknya, dia lebih dari cukup untuk menjadi model dan aktris. Tidak lama setelah saya bergabung dengan perusahaan, Felicia menjadi protagonis di beberapa proyek syuting. Perkembangan dua saudara perempuan di perusahaan itu lancar. Selama periode ini, David Jiang memiliki kehidupan yang santai sendiri, biasanya berbaring di villa, atau pergi berbelanja dengan Sandy Su. Tidak ada tekanan. Namun, pada hari ini, Sandy Su tiba-tiba memberitahu David Jiang setelah dia pergi bekerja bahwa dia memiliki seorang gadis sekolah yang akan mengunjungi kota Tianan. Saya harap David Jiang dapat mengambilnya di masa lalu. Hubunganku dengan gadis sekolah itu sebenarnya cukup normal. Karena dia mengambil inisiatif untuk berbicara, aku tidak bisa menolak, jadi aku bisa merepotkan suamiku. Petik 2. Sandy Su mengirim pesan dengan main-main. Oke, bagaimana mungkin aku tidak mendengarkan instruksi istriku? Petik 2. David Jiang tidak bisa menghentikan senyum di sudut mulutnya, dan mengiriminya balasan. Namun, Sandy Su sangat mahir mengemudi selama waktu ini, dan dia menyetir sendiri ke perusahaan. Karena itu, tidak ada mobil tambahan di rumah sekarang. Setelah keluar, David memilih untuk berbagi mobil. Dia dulu sering mengendarai mobil bersama, tapi sekarang dia mengendarainya lagi. Orang-orang di properti itu sangat terkejut ketika mereka melihatnya. Tuan Jiang, dewa yang agung, bahkan mengendarai mobil bersama. Apakah dia tidak punya Rolls-Royce? Apakah orang kaya mengalami hidup? Petik 2. Terlalu hemat kan? Begitu kaya dan sangat sederhana. Petik 2. Mereka telah melihat terlalu banyak orang kaya. Orang-orang kaya yang punya uang tidak sabar untuk membiarkan seluruh dunia tahu bahwa mereka bisa memakai emas dan perak. David Jiang jelas merupakan aliran yang jelas di antara orang kaya. Saat ini, di stasiun kereta api berkecepatan tinggi di luar, dua pemuda, seorang pria dan seorang wanita, sedang menunggu bus dengan bosan. Gadis ini adalah adik sekolah Sandy Su bernama Yusin. Dia terlihat baik, terlihat bagus, dan memiliki sosok yang layak. Di antara orang biasa, itu mungkin bisa dianggap sebagai level menengah ke atas. Anak laki-laki di sebelahnya adalah pacarnya bernama Liu Wang. Ketika Sandy Su masih kuliah, gadis sekolah Yusin ini sering dekat dengannya. Dengan kecemerlangan bunga sekolah, Yusin juga menarik banyak anak laki-laki untuk mengejarnya. Setelah lulus, dia kembali ke kota asalnya dan bertemu dengan pacarnya saat ini.
Beberapa hari ketika dia bebas, dia ingin membawa pacarnya kembali ke kota tempat dia belajar untuk berkeliling. Dia adalah orang pertama yang berpikir untuk menghubungi Sandy Su. Faktanya, Sandy Su tidak memiliki perasaan padanya. Setelah lulus, mereka berdua tidak memiliki kontak apapun. Jika bukan karena Yusin yang mengambil inisiatif untuk menemukannya, aku khawatir keduanya tidak akan pernah bertemu seumur hidup. Juga karena kesopanan, Sandy Su meminta David Jiang untuk menjemput gadis sekolah itu terlebih dahulu. Bukankah aku sudah memberitahunya waktu untuk tiba? Kenapa kamu tidak melihat siapapun? Petik 2. Yusin melipat tangannya di dadanya dan melihat sekeliling dengan tidak sabar. Mereka telah menunggu selama 5 menit, tetapi tidak ada yang datang untuk menjemput mereka, jadi dia sedikit tidak senang. Pacarnya Liu Wang juga tersenyum tipis. Pacar kakak perempuanmu mungkin sibuk, tapi bagaimanapun juga kita adalah tamu. Memang tidak pantas baginya untuk membiarkan kita menunggu begitu lama. Menunggu untuk melihat kakak perempuan Sandy, aku harus mengadu padanya. Pacar seperti ini pasti tidak punya rasa tanggung jawab. Yusin menyatakan ketidakpuasannya dengan keterlambatan David Jiang. Di mana ada orang yang membuat tamu berdiri dan menunggu? Apalagi dia masih perempuan. Bukankah pacar Sandy seharusnya mengemudi terlebih dahulu dan menunggu, kan? Liu Wang tersenyum penuh kemenangan. Sayang, kamu tidak dapat mengukur orang lain dengan standarku. Bukankah ini menggertak orang lain? Yusin mengangguk, itu benar. Seorang pria sebaik kamu benar-benar terlalu baik. Hilang, sementara mereka sedang berbicara, sebuah mobil bersama perlahan berhenti di depan mereka. David Jiang meletakkan jendela mobil, mengambil melihat Yusin, dan ragu-ragu berkata, apakah kau Yusin? Gadis sekolah Sandy ini? Ya, ini aku, kamu Sandy pacar saudara Jiang, kan? Nada Yusin agak dingin, karena dia agak kesal tentang David Jiang yang memintanya untuk menunggu beberapa menit lagi. Namun, ketika dia melihat wajah David Jiang, matanya malah berbinar. Pria ini sangat tampan. Tak terhitung kali lebih tampan dari pacarku. Memikirkan hal ini, Yusin merasa cemburu dan tidak mau. Sandy Su adalah sosok yang sangat dinanti ketika dia masih di sekolah, dan sekarang ada pacar yang begitu tampan, siapa yang tidak iri padanya? Masuk ke mobil, David Jiang tersenyum tipis. Mobil bersama? Saudara Jiang, mengapa Anda mengendarai mobil bersama? Ketika dia melihat mobil di depannya, Yusin mengerutkan kening dengan jijik. Bagaimana seseorang bisa mengendarai mobil bersama untuk menjemput orang? Terlalu memalukan, harga terlalu rendah, bukan? Mengapa kakak senior Sandy menemukan pria seperti itu? Aku benar-benar tidak bisa memahaminya.